Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya atau kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Nah, tentunya kalian sudah pernah pelajari untuk materi bilangan pecahan ini ketika kalian ada di bangku sekolah dasar atau MI, begitu ya. Nah, saat ini kita bahas lagi, kita ulas untuk bilangan pecahan. Jadi untuk konsepnya bilangan pecahan itu misalkan di sini ada persegi seperti ini. Nah, jadi untuk daerah yang diarsir ini adalah 1/4. 1 itu yang diarsir, 4 itu keseluruhan. Untuk konsepnya seperti itu ya. Oke, kita ke bentuk-bentuk bilangan pecahan. Jadi dalam bilangan pecahan ada beberapa bentuk yang harus kalian ketahui. Bentuk yang pertama yaitu pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu bentuknya misalkan 5/6. Itu dinamakan pecahan biasa. Ada juga pecahan campuran misalkan 1/2 atau 1/2. Itu dinamakan pecahan campuran. Nah, selain itu ada juga yang dinamakan pecahan desimal. Pecahan desimal itu misalkan 0,25 atau misalkan 5,21. Itu merupakan namanya pecahan desimal. Selain itu ada juga persen. Persen itu masuk ke bilangan pecahan ya. Misalkan 45%. Itu nilainya sama dengan 45/100 atau sama dengan 0,45. Itu untuk persen. Kemudian ada juga per mil. Per mil itu misal 220 per mil. Seperti ini per mil ya. Per mil itu artinya per 1000. Kalau persen per 100, kalau per mil itu per 1000. Oke. Selanjutnya yaitu untuk mengubah bentuk pecahan. Untuk mengubah bentuk pecahan, itu yang pertama, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan persen. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan persen, itu kita bisa langsung kalikan dengan 100%. Misalkan, contohnya, misalkan di sini ada bilangan 3/4. Ini kan pecahan biasa. Kita akan jadikan persen, berarti ini sama dengan 3/4 kali 100%. Jadi ini sama dengan, tinggal dikalikan. Jadinya berapa? 300/4%. 300 dibagi 4 sama dengan 75%. Itu untuk pecahan biasa diubah ke dalam bentuk persen. Selanjutnya kalau misalkan pecahan biasa diubah ke pecahan desimal. Pecahan biasa diubah ke pecahan desimal ya. Diubah ke pecahan desimal. Contoh misalkan di sini ada bilangan 3/5. 3/5 berarti kita langsung bagi saja. Jadi ini kita bagi caranya. Kita coret-coret dulu ya, nanti kalian coret-coret dulu. 3 dibagi 5 ya. 3 dibagi 5. Jadi ini 3 dibagi 5 tidak bisa. Berarti kita tulis 0 di sini. Kasih koma, ini ditambahkan 0. 30 dibagi 5 dapat 6. 6 dikali 5, 30. Dikurangkan 0. Jadi hasilnya 0,6. Untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal caranya seperti itu. Kalian bagi manual seperti ini ya. Lanjut untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, contohnya seperti ini. Misalkan ada 0,35. Kita akan ubah ke pecahan biasa, berarti ini sama dengan
Karena di belakang koma ini ada 2 angka, berarti ini 35 per 100 ya, karena 2 angka berarti per 100 gitu ya. Jadi ini kita bisa sederhanakan, dibagi 5 masing-masing, dibagi 5 dapat 7, ini dibagi 5 dapat 20. Jadi ini sama dengan 7 per 20 seperti itu. Ada lagi misalkan bentuknya 1,5. 1,5 itu sama dengan berapa? Kita lihat di sini 1,5 berarti ini kita kalikan 10 ya. Jadi ini karena di belakang koma kan 1 angka, berarti kalikan 10 saja. Berarti jadi 15 per 10. Berarti ini kita masing-masing kita bagi 5. Betul, dibagi 5 dapat 3. Ini bagi 5 dapat 2. Sama dengan berapa? 1. 3 bagi 2 dapat 1. Masih sisa 1 per, ini tinggal tulis lagi 2. Jadi 1 per 2. Itu untuk pecahan contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, misalkan ada bilangan 0,25, 25, 25, dan seterusnya. Biasanya kalian kalau menemukan soal seperti ini, itu untuk mengubah ke pecahan biasanya ini paling gampang. Kalian tinggal ambil polanya ini kan 2 angka, 2 angka. Tulis saja di sini 2 angka, 25 pernya berapa? Pernya itu kalau misalkan ini berpolanya 2 angka, 2 angka, kalian tinggal per 9 ya. Kalau misalkan contohnya 0,3333 dan seterusnya. Ini kan polanya 1 angka. Berarti ini tinggal tulis saja 3 per 9. 3 per 9 sama dengan dibagi 3 1, dibagi 3, 9 dibagi 3, 3. Jadi 1 per 3. Nah, itu untuk kalau misalkan bilangan desimalnya berkelanjutan dan berpola seperti ini. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang membandingkan bilangan pecahan. Yang pertama untuk membandingkan bilangan pecahan yaitu pecahan senilai. Nah, untuk pecahan senilai itu kita bisa dapatkan dengan mengkalikannya atau membaginya dengan bilangan yang sama. Contohnya, misalkan di sini ada bilangan setengah. Setengah itu akan senilai dengan, misalkan ini kalikan 2, keduanya dikali 2. Berarti ini sama dengan 2 per 4. Berarti ini senilai antara setengah dan 2 per 4 itu senilai. Atau misalkan di sini ada pecahan 100 per 500. Itu kita bagi dengan 100 masing-masing, jadi ini jadi 1 per 5. Itu pecahannya senilai. Begitu ya. Untuk yang selanjutnya itu membandingkan dua pecahan. Nah, misalkan di sini ada pecahan 2 per 3 dan ada pecahan 3 per 4. Kalau misalkan kita disuruh menentukan mana yang lebih besar antara dua pecahan ini, apakah tandanya ini lebih besar ke sana atau lebih besar ke sini, kita caranya tinggal ini dikalikan saja ke sana, yang ini dikalikan ke sana. Jadi 4 dikali 2 berapa? 8, yang ini 3 dikali 3, 9. Jadi yang lebih besar itu yang sebelah sini, berarti tandanya seperti ini. Jadi antara 2 per 3 dan 3 per 4 itu tandanya seperti ini. Atau yang 3 per 4 ini lebih besar dari yang 2 per 3. Atau 2 per 3 kurang dari 3 per 4. Selanjutnya yaitu untuk menyisipkan bilangan pecahan. Misalkan yang ketiga ini menyisipkan.
menyisipkan. Misalkan di sini ada dua bilangan 5/6 dan yang satunya 6/7. Untuk menyisipkan, berarti kan ini 5/6, koma, terus berapa, terus koma lagi 6/7. Nah, di antara dua bilangan ini, kita yang pertama harus samakan dulu penyebutnya. Kita samakan penyebutnya, jadi ini keduanya kita kalikan. Jadi 6 dikali 7, 7 dikali 6 gitu ya. Jadi ini berarti berapa? 6 kali 7? 42. Sama dengan ini per, koma, 42. 42 dibagi 6 sama dengan 7. 7 dikali 5, 35. Ini 42 dibagi 7 sama dengan 6. 6 kali 6, 36. Nah, ini kan sudah sama penyebutnya. Jadi kita tinggal urutkan pembilangnya. Karena di sini pembilangnya antara 35 dan 36. Di sini kan belum ada bilangan bulat antara 35 dan 36. Berarti kita kalikan 2 dulu. Keduanya ini dikali 2. Jadi kita kan tadi sudah dipelajari untuk bilangan yang senilai. Jadi kalau misalkan ini dikali 2, nanti hasilnya akan tetap senilai. Jadi ini 35 dikali 2, 70, per 42 dikali 2, 84, koma, titik-titik, koma, yang ini sama 84, 36 dikali 2, 72. Berarti berapa bilangan di antara 70 dan 72? Yaitu 71/84. Jadi bilangan sisipannya antara 5/6 dan 6/7 adalah 71/84. Oke, sampai sini sudah paham ya untuk membandingkan bilangan pecahan. Selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang berikutnya yaitu tentang operasi bilangan pecahan. Dalam operasi bilangan pecahan, itu yang pertama pastinya akan ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan, yang pertama itu ada bentuk yang penyebutnya sama. Nah, untuk yang penyebutnya sama, ini akan lebih mudah karena kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Contoh, misalkan ada bilangan 3/5 ditambah 2/5 dikurang 1/5. Karena ini kan penyebutnya sudah sama, 5, 5, 5. Berarti kita tinggal operasikan pembilangnya. Per 5, 3 ditambah 2 dikurang 1. 3 ditambah 2, 5 dikurang 1, 4/5. Itu adalah hasilnya. Kalau misalkan penyebutnya sama, ini khusus untuk yang penyebutnya sama, kalian tinggal jumlahkan pembilangnya. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua yaitu yang penyebutnya berbeda. Yang kedua, yang penyebutnya berbeda. Ini yang B ya. Yang penyebutnya berbeda. Untuk yang penyebutnya berbeda bagaimana? Kita harus samakan dulu penyebutnya. Contohnya, misalkan ada bilangan 1/2 ditambah 2/5 dikurang 3 per misalkan di sini 3 per misalkan di sini 3/5 ya. 1/2 ditambah 2/5 dikurang 3/5 sama dengan berapa? Kita harus samakan dulu
penyebutnya. Berarti ini kita samakan. Kita langsung seperti ini saja. Antara 2 dan 5 berapa untuk bilangan KPK-nya? KPK-nya untuk antara 2 dan 5 yaitu 10 ya. Atau bisa kalian kalikan saja kalau misalkan bingung KPK-nya berapa, kalian bisa kalikan 2 dikali 5 gitu kan. 2 dikali 5 itu kan 10 ya. Berarti ini 10, caranya gimana? 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 1. 10 dibagi 2, 5. Betul, 5 dikali 1, 5. 10 dibagi 5 berapa? 2, 2 dikali 2, 4. Berarti ini plus ya, plus 4. 10 dikali 5, 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 3, 6. Berarti ini dikurang 6. Sama dengan berapa? 5 ditambah 4, 9. 9 dikurang 6, 3. Berarti 3/10. Dari sini apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya, karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi ini sudah paling sederhana. Jadi hasilnya 3/10. Itu untuk penjumlahan atau pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Jadi kuncinya harus disamakan dulu penyebutnya agar kalian bisa melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan dari bilangan-bilangan yang tersedia. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk perkalian. Ya, untuk yang kedua itu perkalian. Kalau misalkan untuk perkalian, ini akan lebih mudah. Misalkan langsung saja ke contoh ya. Contohnya, misalkan 2/3 dikali 5/10. Sama dengan, kalau untuk perkalian, kalian tinggal kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 2 dikali 5, 10. 3 dikali 10, 30. Sama dengan, kita sederhanakan dulu, dibagi 10 keduanya. Jadi 10 dibagi 10, 1. 30 bagi 10, 3. Jadi hasilnya 1/3. Begitu. Diingat lagi, untuk perkalian tinggal dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau penjumlahan tadi harus disamakan dulu penyebutnya. Gitu ya. Yang ketiga untuk pembagian. Kalau untuk pembagian, itu misalkan A/B dibagi C/D, itu sama dengan A/B dikali D/C. Ingat-ingat, ini dikalikan, tapi yang belakang dibalik. Ya, dikalikan, tapi yang belakang dibalik. Contohnya, misalkan ada 2 dibagi setengah. Nah, di sini 2 dibagi setengah. Kalau kalian biar lebih mudah, ini 2-nya dijadikan bentuk pecahan atau bentuk per. 2 itu kan sama dengan 2/1. Ya, 2/1 dibagi 1/2. Sama dengan, ingat tadi di sini dikalikan tapi dibalik yang belakang. Jadi ini 2/1 dikali yang belakang dibalik jadi 2/1. 2 dikali 2, 4. 1 dikali 1, 1. 4 dibagi 1 hasilnya 4. Jadi nilainya 2 dibagi setengah itu sama dengan 4. Itu untuk pembagian ya. Jadi kalau untuk perkalian tinggal dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau untuk pembagian, kalian bentuk seperti ini. Kalau misalkan bentuknya masih seperti ini ya, dibuat bentuk seperti ini dulu. Keduanya pecahan, lalu dikalikan, tetapi yang belakang dibalik. Ingat, dikalikan yang belakang dibalik. Oke? Oke, yang selanjutnya yaitu pecahan bertingkat. Untuk pecahan bertingkat ini, kita langsung ke contoh saja ya.
pecahan bertingkat ini misalkan ada A ditambah B per 2 per A dikurang B per 2. Jadi ini kan ada pecahan yang di dalamnya masing-masing pembilangan penyebutnya memuat pecahan juga. Jadi ini kita ubah dulu bentuknya seperti ini menjadi A ditambah B per 2. Ini kan artinya dibagi. Jadi kita tulis di sini dibagi A dikurang B per 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita uraikan dulu bentuknya. Jadi yang ini biar sama penyebutnya, kita harus apakan? Ya, kita harus kalikan. Ini kan A per 1. Ya, jadi ini kita kalikan saja. Jadi ini per 2. 2 dibagi 1, 2 dikali A, 2A. 2 dibagi 2, 1 kali B plus B. Ya. Kemudian yang ini bagi sama per 2 dibagi 2 dibagi 1, 2 dikali A, 2A. 2 dibagi 2, 1 dikali B, B. Oke. Kalau sudah seperti ini, kalian ingat tadi, kalau misalkan ada pembagian, itu kita bisa kalikan dengan yang belakang dibalik. Ingat ya, dikalikan yang belakang dibalik. Jadi ini 2A ditambah B per 2 dikali, ini dibalik jadi 2 per 2A min B. Ya, kita kalikan berarti ini jadi berapa? 2 dikali 2A plus B per 2 dikali 2A min B. Nah, di sini ada 2, ada 2. 2 per 2 berapa? 1. Jadi ini tinggal, ini habis ya dibagi, jadi tinggal 2A plus B per 2A min B. Itu jawabannya. Kalau misalkan ada bentuk yang sudah angka semua tanpa AB tanpa variabel seperti ini. Misalkan 2 dikurangi setengah dibagi 3 per 4. Gimana caranya? Kita ubah dulu seperti ini. Jadi 2 dikurang setengah dikurung per itu dibagi 3 per 4. Yang ini kita selesaikan dulu. Ini kan per 1 ya. Jadi 2 per 1 dikurang 1 per 2. Berarti ini pernya 2 ya. 1 kali 2, 2. 2 dibagi 1, 2 dikali 2, 4. Min 2 dibagi 2, 1 kali 1, 1. Dibagi 3 per 4. Kita operasikan dulu yang ini. 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3 per 2 dibagi 3 per 4 sama dengan, ingat, pembagian diubah jadi perkalian yang belakang dibalik. 3 per 2 dikali, dibalik ya, 4 per 3 sama dengan berapa? Nah, kalau perkalian seperti ini sebenarnya daripada nanti kalian kalikan kemudian disederhanakan lagi, kita bisa langsung bagi. Ini kan ada 3, jadi kan 3 kali 4. Ini bawahnya 2 kali 3. Berarti ini 3-nya bisa kita bagi. Jadi tinggal 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Oke, kalau misalkan kalian ingin kalikan dulu, jadi berapa? 3 kali 4, 12 per 2 kali 3, 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Sama saja ya. Jadi untuk pecahan bertingkat caranya seperti itu. Sudah jelas ya. Kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke saya atau dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.